kiranya bisa memaafkan kami sahabat-sahabat TIJ. Itu. Pastilah, pasti kami maafkan ya. Tidak mungkin tidak dimaafkan, dan pasti proses yang sedang dikejar adalah proses islah ya. Anda katakan pasti proses yang sedang dikejar adalah proses islah. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Termasuk salah satu pertanyaan yang banyak itu tolong dimaafkan TIJ dan lain-lain. Ini kembali akan saya terangkan nih, mumpung semuanya ngumpul di sini. Saya ini keadaan anak ini hanya sebagai saksi. Hanya sebagai saksi. Anak tidak punya kekuatan untuk mencabut berkas laporan. Ini perlu dipahami saudara-saudara semua. Kekuatan anak hanya sebagai saksi. Nah, saksi ini tidak punya kapasitas untuk nyabut laporan. Kapasitas anak ya hanya mencabut kesaksian. Sampai di situ toh. Dan ini kasus-kasus ITE ya. Apa ITE ya? Ini buktinya adalah video lah. Ini kan kacau. Kita tidak bisa apa-apa gitu loh. Nah, ini keputusan 100% tergantung kepada beliau Al-Habib Alawi. Ya, pada walaupun kita bisa musyawarahkan dengan beliau. Tapi pada dasarnya ini anak katakan lewat video ini, padahal anak udah malas bener bahas kalimat model-model begini, tapi anak akan bahas. Pada dasarnya dari awal masalah ini bergulir, kami pengen islah dari awal, bukan ke polisi, bukan kemana-mana, tapi islah dan islah. Apalagi sekarang sudah sampai level begini, otomatis kami sangat pengen islah. Nah, tetapi di dalam islah ini bukan satu hal yang kemudian islah selesai. Udah, tidak segampang itu gitu loh. Ada waktu yang apa namanya, yang harus dikorbankan, ada waktu yang harus dijalani, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik dari pihak pelapor ataupun terlapor, ada ketentuan-ketentuan yang harus diselesaikan kepada pihak aparat, kepada pihak terkait yang lainnya. Ini nggak sesimpel yang antum bayangkan. Kalau berbicara maaf, wallahi anak kami sudah maafkan. Bahkan anak ketemu sama TIJ, anak minta maaf. Anak ketemu sama TIJ, bukan TIJ dulu yang minta maaf, anak dulu yang minta maaf. Dan antum boleh tanya Habib Muhammad, saya bertemu Habib Muhammad lewat live, bukan lewat live ya, lewat dunia alam gaib. Itu anak dulu yang minta maaf. Saya minta maaf Habib ya, anak ada salahnya sama antum, anak dulu yang minta maaf. Jadi antum salah benar kalau berpersepsi saya tidak memaafkan dan tidak membuka ruang, tidak membuka pintu untuk islah. Lawang saya datang ke TIJ, ke mana aja. Itu begitu anak datang, anak ngomong di hadapan TIJ, dan boleh tanya kalau TIJ besok keluar jujur, boleh tanya. Wallahi anak ngomong di hadapan dia pakai wallahi. Wallahi anak datang di hadapan dia pakai wallahi. Wallahi TIJ anak tidak akan melaporkan ente. Padahal saya korban. Saya bisa saja melaporkan dia. Padahal anak bisa melaporkan gitu. Walhasil intinya ala kulli hal, mudah-mudahan semuanya para netizen yang berbahaya ini bisa memahami kondisinya. Jadi jangan antum pengennya sepenaknya antum, seenaknya. Oh, ini kacau kalau seenaknya. Nggak bisa, seenak gue itu nggak bisa di sini. Kita negara hukum yang semuanya ada nizamnya, ada aturannya, ada tata caranya, ada ketentuannya. Nggak mau, nggak bisa semau kita. Kita maunya begini terus terjadinya begini, nggak mungkin gitu, nggak bisa begitu. Harus semuanya harus diselesaikan secara baik, secara benar, dan perlu dipahami apapun nanti yang menjadi keputusan Habib Alawi ataupun para habaib yang lain, itu semuanya adalah insya Allah kebaikan. Apapun yang jadi keputusannya, karena kondisinya antum juga mesti tahu. Makanya saya juga lewat video ini pengen ngajain para netizen tuh untuk berpikir cerdas dan berpikir logis. Andai antum yang menjadi kami atau ibu kami ini sampai ke orang tua kita ini dicela. Nah, orang tua kita kadang nonton. Nah, yang dimunculkan hari ini adalah empati kepada orang-orang yang melakukan penghinaan dan penistaan itu, dimunculkan empati besar-besaran. Sehingga yang anak takutkan, karena empati antum kebesaran dibuat rame, nanti ada pihak-pihak yang malah marah sehingga tidak mau terjadinya islah. Nah, ini kan akan sangat berbahaya karena antum bikin begitu gitu loh. Karena antum semuanya bikin gerakan empati besar-besaran. Seolah-olah kami dari pihak korban, dari pihak pelapor ini adalah kelompok orang yang zalim, yang jahat, yang dengan fulusnya gitu kan, dengan duitnya untuk menyelesaikan masalah. Padahal tidak ada seperti itu, saudaraku semuanya. Ini semua sangat-sangat sangat-sangat mengerikan. Nah, ini lagi ya, kami anak tekankan kepada sahabat-sahabat TIJ, tahan,
Anak tahu antum cinta sama TIJ. Bahkan anak cinta sama TIJ, antum jangan salah. Anak juga cinta sama TIJ. Tapi tahan. Karena ini korban ini punya orang tua, punya saudara, punya kakak, punya adik yang jiwanya nggak semuanya pemaaf gitu aja, enggak semuanya. Punya istri, kan begitu. Nah nanti kalau mereka dengan antum terus-terusan membesar-besarkan ini masalah, seolah-olah kita ini di pihak yang zalim, kemudian pihak TIJ berada di pihak yang benar. Nah ini akan menjadi bumerang yang memukul TIJ sendiri. Kalau memang antum sayang sama TIJ, bareng-bareng ayo ingatkan beliau kalau beliau salah. Jangan bela beliau kalau beliau salah. Ajarkan beliau kalau sesuatu yang salah itu adalah salah, sesuatu yang benar adalah benar. Kebenaran itu milik Allah, milik Rasulullah SAW, bukan pembenaran. Kalau pembenaran siapa saja boleh. Begitu Habib, syukran, jazakumullah. Ya, terima kasih. Ya, memang benar. Jadi ya dalam kesempatan ini saya juga atas nama sahabat-sahabat TIJ, ya kami juga ingin minta maaf kepada mungkin yang selama ini kami salah persepsi ya. Mungkin di antara kami ada yang menelan mentah-mentah informasi yang diakui oleh TIJ, ternyata informasi itu nggak benar, nggak valid. Dengan barokah bulan Ramadan ini, kiranya antum dan para sahadah yang kemarin tersakiti, kiranya bisa memaafkan kami sahabat-sahabat TIJ. Gitu. Pastilah, pasti kami maafkan ya. Nggak mungkin tidak dimaafkan, dan pasti proses yang sedang dikejar adalah proses islah ya. Anak katakan pasti proses yang sedang dikejar adalah proses islah. Anak katakan nih perlu dipahami kepada semua netizen dan semua, pasti proses yang dikejar adalah proses islah. Karena bagaimanapun as-sulhu khair ya, islah itu adalah sesuatu yang paling baik ya. Islah itu adalah hal yang terbaik. Kalaupun nanti hasilnya bagaimana, kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda tidak main-main ini, bahwa proses yang sedang dikejar adalah proses islah. Mudah-mudahan islah itu terwujud, amin ya rabbal alamin.